Semangat pagi, salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi mengenai manajemen isu, strategis, dan juga investigasi. Tapi sebelumnya, mari kita menyadarkan pada diri kita sendiri untuk taat kepada prokes yang ada, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak jika memang kita harus bertemu dengan orang, baik itu ngantor ya ataupun juga pergi ke tempat-tempat lainnya. Kita doakan juga semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit ya ataupun positif COVID-19 yang sekarang sudah ada varian baru ya, Omicron gitu ya, itu bisa segera pulih, segera sehat atau negatif dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya jika mereka masih ada di rumah sakit. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabat anti korupsi. Pengertian isu strategis adalah kondisi perkembangan atau peristiwa tren yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu strategis itu tidak selalu identik dengan suatu masalah atau problem, karena kondisi yang digambarkan dalam isu strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu strategis baru akan menjadi permasalahan apabila tidak mendapat respon yang tepat dari suatu organisasi. Macam-macam isu strategis ya, ada yang dari internal organisasi, ada juga dari eksternal organisasi. Ya, dan isu-isu strategis kontemporer kita memahami ada isu politik, isu ekonomi, isu sosial, isu budaya, keamanan, pertahanan, korupsi, ya, dan isu-isu lainnya. Atau misalnya isu-isu yang ada di mana tuh, sosial media ya, yang jadi viral gitu. Nah, itu juga menjadi isu-isu yang strategis. Walaupun terkadang mungkin isunya itu bukan dalam lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan ataupun korupsi ya. Atau dalam kutip dikatakan receh gitu ya. Tetapi itu akan menjadi isu strategis ya. Karena memang sosial media juga bisa menjadi salah satu sarana untuk memainkan isu-isu kontemporer. Nah, untuk itu ketika kita ada isu strategis yang ingin kita bawa gitu ya, ingin kita usung agendanya, maka kita harus melakukan advokasi. Apa itu advokasi? Adalah usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, nah, regulasi ataupun implementasi dari kebijakan maupun regulasinya. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Artinya dengan adanya advokasi berarti ada kebijakan, regulasi atau implementasi dari penguasa, entah itu pemerintah pusat, daerah, penegak hukum ya, yang dalam tanda kutip bersinggungan dengan masyarakat ya, sehingga terjadi protes, terjadi ada masyarakat yang merasa tidak adil
ya, terpinggirkan gitu. Nah, upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan syarat demokratis untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Teman-teman, tidak semua hal harus diadvokasi, ya. Dan advokasi ini terkait dengan kebijakan yang pertama sifatnya adalah aktual. Apakah isu itu sedang menjadi pusat perhatian? Nah, ini yang menjadi suatu guideline kita ya. Apakah isu yang mau kita advokasi itu adalah isu yang aktual, artinya menjadi pusat perhatian, baik itu di masyarakat, media massa, sosial media dan sebagainya. Kemudian urgensinya, apakah isu ini mendesak bahwa atau darurat gitu ya, bahwa kalau isu ini tidak kita advokasi, maka akan ada terjadi sesuatu hal yang tidak baik, ya. Misalnya advokasi terhadap masyarakat adat misalnya, advokasi terhadap masyarakat yang tergusur, ya. Ya kalau misalnya masyarakat tergusur kan dia itu tidak bisa punya rumah gitu kan ketika digusur gitu kan, di mana mau bertempat tinggal, atau di masyarakat adat yang tanahnya bersengketa dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya padahal bagi masyarakat adat itu adalah tanah mereka. Nah, kalau mereka nanti tanahnya diserobot gitu ya, di mana mereka akan tinggal? Dan yang paling penting di mana mereka akan mencari penghidupan. Kemudian relevansi, apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan? Kemudian yang penting adalah dampak positif, apakah ini sesuai dengan visi dan misi kita. Dan kesesuaian, dapatkah konstituen kita berpartisipasi dalam isu ini? Ya, misalnya teman-teman LSM yang bergerak di bidang lingkungan, di bidang anti korupsi, ya, di bidang keamanan, pertahanan, dan juga yang paling penting adalah sensitivitas. Apakah isu ini aman dari dampak sampingan? Ya, dalam hal ini tentu ada sebuah resiko perjuangan gitu ya. Namun kita juga harus membuat suatu poin lah ya dari sini. Skalanya apa? Sensitivitasnya, ya. Bisa jadi ini menyinggung suku, agama, ras atau antar golongan gitu kan. Bisa jadi ini bisa berdampak bagi pengadvokasinya gitu kan, rawan kriminalisasi gitu. Makanya mungkin kita bisa dengan kategori merah, kuning, hijau gitu ya. Ya kita melihat misalnya yang kita lawan itu adalah orang yang mungkin kuat secara struktur keuangannya kah, kekuatannya kah, jaringannya kah, gitu kan. Nah itu harus kita lihat. Siapa yang bisa mengadvokasi? Banyak ya. Perorangan bisa, gitu kan. Profesi advokat, pengacara jelas gitu ya. Organisasi mahasiswa, LSM, komunitas atau kelompok atau paguyuban gitu kan. Itu bisa melakukan advokasi. Ya, intinya siapa aja bisa. Namun nanti tentu akan dibatasi, misalnya profesi untuk mendampingi ketika masuk proses penyidikan, gitu kan, ataupun perdata, ataupun kemudian di pengadilan, mediasi, ya tentu itu ada orang-orang yang khusus lah ya, tergantung dengan profesinya. Tetapi siapa saja bisa. Nah, tahapannya di mana? Tentu itu yang harus dikaji lagi, gitu kan. Wah, kalau ternyata dia hanya tahapan sampai mediasi dan sebagainya, ya pengadvokasi siapapun bisa. Tapi kalau di pengadilan, ya harus misalnya lawyer gitu ya, yang sudah disumpah gitu ya, untuk bisa melakukan advokasi. Ya, siapa yang diadvokasi? Perorangan, organisasi, LSM, komunitas, kelompok, paguyuban gitu ya. Nah, itu yang bisa diadvokasi. Artinya, kenapa sih orang butuh advokasi, diadvokasi? Ya karena mereka membutuhkan gitu. Kalau tidak membutuhkan ya mereka
tentu akan menyelesaikan dengan caranya sendiri gitu ya. Artinya mereka tidak melibatkan orang lain, tetapi ya mereka membutuhkan gitu kan, entah karena mereka awam hukum gitu kan, atau karena memang butuh ada orang yang mendampingi mereka untuk sekedar teman ngobrol gitu kan, gitu, ataupun benar-benar mengadvokasi dari awal sampai akhir. Ini yang pentingnya komunikasi antara yang diadvokasi dan mengadvokasi, sehingga akan terlihat bagaimana goalnya gitu kan. Kemudian manajemen bagaimana agar goalnya itu terjadi gitu kan, baik itu dia kalau gagal bagaimana, kalau misalnya berhasil seperti apa gitu kan. Apalagi kalau sampai ke pengadilan gitu kan, mulai dari pengadilan tingkat 1, tingkat pertama gitu ya. Kemudian kalau kalah kita banding, ataupun kita menang mereka yang banding, kasasi gitu kan. Sampai nanti kasasi ya, punya kekuatan hukum tetap, kemudian ya lain sebagainya. Itu yang tentu harus ada suatu kesepakatan ya, karena perjuangan advokasi jarang sekali yang singkat gitu ya, pasti membutuhkan waktu yang lama, energi yang besar gitu kan, dan diperlukan keterlibatan semua pihak. Itulah sebabnya maka butuh jaringan di situ. Orang-orang yang mengadvokasi butuh jaringan. Jadi advokasi siapa tahu juga punya jaringan. Semua kita ini kan punya jaringan. Kemudian apa sih yang bisa diadvokasi? Kebijakan publik, peraturan perundangan ya. Misalnya kita mau JR di Mahkamah Konstitusi gitu kan, ataupun peraturan di bawah perundang-undangan. Misalnya kita ingin judicial review di MA. Gitu kan, ketidakadilan, ini jelas gitu kan, kesejahteraan, kemiskinan, korupsi. Nah, itu bisa diadvokasi ya. Terutama untuk korupsi kan bisa diadvokasi dengan cara melaporkan ya. Melaporkan belum tentu adalah orang yang akan menjadi saksi gitu ya. Bisa jadi orang yang mengetahui gitu kan, tetapi informasi yang disampaikan itu adalah A1 gitu kan, akurat, terpercaya. Itulah yang kemudian menjadi bekal bagi penegak hukum ya. Misalnya dulu saya di KPK ya, informan ini itu adalah hal yang penting gitu ya. Ya mungkin nanti kita akan berbicara mengenai informan handling ya ke depannya gitu. Kemiskinan, kesejahteraan, keadilan, peraturan perundangan, kebijakan publik, itu yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian jalur advokasi, tadi saya sudah sampaikan, ada peradilan gitu ya yang terbuka gitu kan, ataupun non litigasi ya. Nah, kita mau apa, kita dengan kampanye di sosial media gitu kan, apalagi sekarang kan juga ada ceng ya, ceng.go.id gitu ya, ceng suatu lembaga bisa kita gunakan untuk petisi-petisi ya. Siapa mau kita petisi ya, mulai dari presiden gitu kan, kemudian sampai menteri gitu kan, itu semua bisa dipetisi di situ. Tinggal kita siapa yang mau mengajukan petisi di situ ya, perorangan kah atau kolektif kah, tokoh-tokoh nasional dan lain sebagainya. Atau misalnya kita viralkan gitu kan, jadikan trending topik gitu. Kemudian aksi-aksi demonstrasi. Nah, itu banyaklah caranya kampanye ya. Kalau kampanye yang yang bagus, menarik masyarakat, itu tentu akan menjadi prioritas seperti itu. Litigasi ya tentu dengan cara investigasi ya, mulai dari awal sampai akhir, pengumpulan barang bukti yang sesuai dengan kemampuan kita, kemudian nanti terakhir kan pelaporan ke penegak hukum atau instansi terkait. Di sini kita juga perlu memonitoring ya, sampai mana penegak hukum itu menindaklanjuti laporan-laporan kita. Nah, tahapan investigasi itu kita mulai dari perencanaan investigasi ya. Perencanaan investigasi itu kita harus bahkan bisa membuat hipotesis ya. Nanti investigasi kita hasilnya adalah A misalnya. Kemudian dari sini kita bisa juga pas perencanaan ini itu menggunakan berbagai macam sarana ya, open source misalnya ya, sumber-sumber terbuka ya, kita ketik di Google misalnya,
ketika kita ingin mengidentifikasi suatu permasalahan, perundangan, ataupun memprofil orang gitu ya, di Google atau sosmed ataupun lain-lain lah. Karena kan kalau kita cetak kalau kita ketik ya pasti Google sudah muncul lah gitu kan. Kemudian orangnya ada berapa, kemudian sumber dayanya tadi ya manusia, kemudian sumber daya yang lain ya, peralatan kita, kemudian apakah kita punya mobil misalnya atau motor ya, gitu kan. Kemudian target-target kita siapa gitu kan, misalnya orangnya siapa dan lain sebagainya. Kemudian pengumpulan bahan keterangan dan data ya, kita bisa dengan open source tadi saya katakan, atau kita juga bisa meminta mungkin ketika itu tidak diberikan melalui keterbukaan informasi publik gitu kan, nah, kita bisa menggugat di KIP gitu kan, ataupun cara-cara lain lah. Mungkin nanti ini juga jadi salah satu materi tentang full bucket dan data ya. Kemudian setelah itu analisis data ya. Semua data yang kita dapatkan kita kumpulkan, kemudian kita analisis data. Ya, baik itu datanya kuantitatif ataupun kualitatif, ya kita analisis manakah data-data itu yang akurat gitu kan, yang terpercaya, kemudian yang bisa untuk dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan bahwa hasil investigasi misalnya ternyata pelakunya adalah X, bahwa ternyata modusnya adalah begini, nah gitu. Kemudian expose, ya kita tentu pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama-sama tim, gitu ya. Nah dari expose itu kan nanti ada masukan-masukan, ya, entah mungkin pemimpin organisasi kita atau orang lain yang lebih senior ataupun tim lain, nah sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan yang baik ya, ataupun kemudian kita juga harus mencari lagi gitu ya sumber-sumber lain gitu kan, karena data kita belum akurat ataupun masih punya banyak celah atau missing link ya. Kemudian kalau sudah jadi ya bikin pelaporan ya 5W1H, itu udah hal yang biasa gitu ya, dimanapun, bahkan kita menulis karya ilmiah pun juga 5W1H ya, entah itu skripsi atau tesis atau disertasi gitu kan. Kemudian ya kalau untuk kasus korupsi ya tentu kita misalnya melaporkan penegak hukum gitu kan ya, terkait dengan ada perbuatan melawan hukum gitu kan, kesewenangan, kejahatan, pelanggaran dan lain sebagainya. Ya, pengadilan kita bisa gugat kan, mau kita gugat secara perdata gitu kan, atau kita ke pengadilan negeri gitu kan, ataupun kita ke PT UN untuk membatalkan suatu keputusan atau kebijakan dari pejabat tata usaha negara, itu tentu harus kita menjadikan salah satu tahap akhir kita lah dalam investigasi yang kita lakukan. Nah tadi saya katakan non litigasi kita ada kampanye, jaringan, lobby gitu kan, demonstrasi, media. Jadi ini penting gitu ya, memainkan kampanye gitu kan, jaringan, karena supaya orang tentu harus mengetahui gitu ya apa sih yang kita perjuangkan gitu. Makanya harus eye-catching, misalnya kalau kita bikin poster gitu kan, atau video misalnya, jaringan juga ya, kita semua perbanyak jaringan gitu kan. Di sini makanya peran sentral kalau ada tokoh-tokoh yang advokasi lebih bagus gitu kan, karena trust dari masyarakat pasti akan sangat percaya. Atau misalnya ke organisasi-organisasi yang peduli dengan isu-isu kemasyarakatan, lobby ya, kita juga lakukan lobby gitu kan, demonstrasi kalau perlu gitu kan, kemudian media. Nah ini juga kita perlu punya hubungan baik dengan teman-teman media ya, media apapun gitu kan, karena media kan sudah jelas bahwa mereka pasti ketika ada isu yang nasional akan menulis seperti itu. Nah tujuan advokasi isu strategis apa sih? Ya tentu saja ada perubahan kebijakan gitu ya, dari A menjadi B. Kemudian perbaikan sistem jelas, dari sistem yang tidak benar menjadi benar, keadilan
orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil akhirnya mendapatkan keadilan, mendapatkan kebenaran terungkap gitu ya. Ada kebenaran terungkap sama ditutupi, kemudian kesejahteraan. Hambatan advokasi strategis ya, pertama isunya terlalu luas ya, atau terlalu sempit, lokal, gitu kan. Waktu advokasi yang terlalu lama, biaya tentu pasti butuh biaya lah, makan misalnya, transport, gitu kan. Kemudian apalagi kondisi COVID sekarang, ya kan, sulit untuk misalnya turun ke lapangan dan lain sebagainya, gitu kan. Nah itu kan perlu Zoom dan sebagainya, itu ada biaya internet gitu kan, ataupun mungkin bayar bulanan dan sebagainya gitu kan, butuh laptop ya kan, dan sarana-sarana lainnya, peralatan gitu kan. Sumber daya manusia ya sedikit sekali sumber daya manusia gitu ya, mulai dari mungkin kuantitasnya ataupun kualitasnya kan. Tidak semua orang punya skill investigasi atau punya kemampuan untuk investigasi, punya insting investigasi ya. Karena pertama ya itu adalah sebuah bakat gitu ya. Tapi kedua ya itu juga berdasarkan pengalaman, keahlian. Nah itu untuk membentuk investigator seperti itu tentu butuh yang lama gitu ya. Dan investigator kan nggak perlu penegak hukum atau apapun juga. Kan tadi saya katakan advokasi itu dilakukan oleh orang juga punya insting investigator ya. Peneliti itu sebenarnya ada investigator karena mereka meneliti gitu kan. Gitu. Aktivis juga sebenarnya mereka bisa menjadi advokasi untuk investigator ya. Seperti itu karena mereka kan tentu ketika suatu permasalahan dibacalah bahan-bahannya, apa yang kaji gitu kan, kemudian apa yang salah. Nah itu kan udah semacam cara investigasi ya. Mungkin nanti kan pengalaman di lapangan gitu kan, berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan musuh kita. Nah itu tentu harus punya seni tersendiri, dan itu kan nggak bisa dibohongi, pengalaman itu penting gitu. Tetapi yang penting bahwa apapun yang kita lakukan ya kita tidak boleh melanggar hukum gitu ya. Karena kan tadi ketika kita menginvestigasi sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar gitu kan menurut kita, sehingga tentu mereka akan berbuat sedemikian rupa untuk mempertahankan apa yang telah mereka lakukan, sehingga tentu bisa jadi ada ancaman fisik dan non fisik. Ini yang harus kita waspadai seperti itu. Oke, thank you semua telah menyaksikan. Semoga materi ini itu bisa berguna, terutama di hari Minggu ini. Kita undur diri dulu, sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa saksikan terus video-video yang lain agar channel ini semakin berkembang dan juga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.